kalian sehat selalu. Untuk hari ini kita akan belajar tentang KDTK. KDTK itu keterampilan dasar dalam tindakan keperawatan. Hari ini kita akan belajar tentang tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital itu terdiri dari 4. Ada T, ada temperatur, ada tensi, ada puls atau nadi, respirasi atau pernapasan, dan ada suhu. Nah, di sini Ibu akan jelaskan sebelum kita praktek kita harus membuat dulu modal dokumentasinya. Di sini sebelum Ibu jelaskan ke alat, kalian sebelum ke pasien harus mempunyai buku dokumentasi seperti ini, atau buku catatan biasa atau buku tulis juga boleh. Di dalamnya kalian tulis sebelumnya. Di sini ada data-data pasien, ada identitas pasien, meliputi ada nama pasien, PX itu pasien ya. Nah, nama pasien harus diawali dengan, ketika pasien itu laki-laki, diawali dengan TN atau tuan. Kemudian ketika dia perempuan dewasa, awali dengan NY atau nyonya. Nah, ketika pasien kalian itu anak-anak, dikasih awan AN. Dan kalau misalnya pasiennya seusia kalian, masih remaja, belum menikah, belum berstatus menikah, kalian kasih tulisan dengan saudara, boleh ya. Nah, di sini jangan lupa kalian tulis umur pasien. Umur pasiennya ditulis tahun. Kenapa harus tahun? Barangkali memang pasien kalian bayi. Nah, bayi kan biasanya hari atau bulan. Nah, kita bisa tambahin di sini bayi ya untuk pasien ya. Barangkali pasien kalian bayi. Nah, alamat pasien juga jangan lupa. Kenapa? Karena di satu tempat, di suatu rumah sakit itu, di satu ruangan barangkali ada beberapa nama yang sama. Untuk membedakannya dari umur pasien, dari alamat. Kemudian keluhan. Ketika kalian mengkaji, ketika kalian mau mengukur tanda-tanda vital, kalian harus nanyain keluhannya apa yang dirasakan hari ini. Nah, kemudian turun ke sini untuk tanda-tanda vitalnya. Ibu sudah kasih ini satuannya. Untuk tensi, satuannya mmHg. Untuk puls atau nadi, satuannya kali per menit. Dan untuk respirasi, satuannya kali per menit. Untuk suhu, satuannya kita pakai derajat Celcius. Jangan lupa untuk inform konsen. Inform konsen itu adalah lembar persetujuan. Jadi setiap kita mau melakukan tindakan keperawatan, kita wajib melakukan inform konsen. Artinya apa yang akan kita lakukan ke si pasien, kita harus meminta persetujuan pasien atau keluarga pasien. Dengan sahnya ditandatangani inform konsen, berarti kita sudah bisa melakukan tindakan tersebut. Sini jelas ya. Untuk batasan nilai normal tanda-tanda vital, Ibu kasih batasan saja, kita samakan. Untuk tensi, normalnya itu sekitar 120 per 80 mmHg. Kemudian untuk puls, 60 sampai 100. Kenapa sampai 100? Karena ada usia yang jadi gini, semakin usianya muda, dia semakin tinggi nilai nadinya. Tapi kalau ketika usia dia udah masuk ke dewasa akhir atau lansia, dia akan semakin rendah. Untuk respirasi, normalnya kisaran 16 sampai 20 kali per menit. Dan untuk suhu, 36,5 derajat sampai 37,5 derajat Celcius. Ingat satuannya Celcius ya, bukan Fahrenheit atau Reaumur. Walaupun itu bisa dihitung secara rumus diubah ke Fahrenheit, ke Kelvin atau ke Reaumur. Jangan lupa di sini kasih tanda tangannya. Ya, sini jelas. Untuk materinya kalian bisa lihat di sini. Untuk uraiannya, buku yang kalian sudah pegang silahkan dibaca-baca. Ada di bab 4. Ya, di bab 4. Nah, sekarang sebelum kita ke pasien, Ibu akan kenalkan dulu alat-alat apa saja yang harus disiapkan ketika akan melakukan tanda-tanda vital, pemeriksaan tanda-tanda vital. Atau di rumah sakit biasanya dibilangnya TPRS. TPRS itu kalau di rumah sakit dilakukan 3 waktu, pagi, sore, dan malam. Kayak gitu ya. Nanti kalian kalau praktek pasti tahu. Nah, di sini kita ada penutupnya, kita buka. Ini ada baki, ada alas baki. Kemudian di sini ada bak instrumen. Bak instrumennya kita pakai yang kecil. Ketika kalian membuka, bukanya seperti ini. Di sini ada sarung tangan. Sarung tangannya itu handscoon-nya ini prinsipnya bersih, bukan steril. Dan di sini ada termometer. Kita yang pakai termometer digital. Pastikan sebelum kalian periksa ke pasien, pastikan termometernya nyala atau tidak. Kayak gitu ya. Kemudian kita membutuhkan tisu.
Tisu bisa sampai 2 atau 3 potong untuk membersihkan aksila atau ketiak pasien. Nah, ini di sini ada alcohol swab karena kita pakainya termometer digital, ini untuk desinfeksinya. Di sini kita ada pakai tensi. Tensi ini kita pakainya tensi jarum yang kalian punya, boleh nanti kalian praktekkan di rumah. Kemudian ada stetoskop. Stetoskopnya stetoskop dewasa. Ingat, sebelum kalian mengukur tekanan darah, kalian periksa dulu, pastikan ini pendengaran harus masuk ke telinga, nggak boleh pakai jilbab seperti ini ya, jadi harus masuk. Nah, ini ibu contohkan, periksa dulu. Nah, ketika sudah, nyangkut. Ketika sudah benar-benar terdengar, berarti kalian sudah bisa mulai. Satu lagi, ini ada bengkok atau near beacon untuk tempat sampah. Di sini juga kita pakai cuci tangannya, cuci tangan kering. Kita pakai hand scrubnya. Oke, kita akan mulai ya prakteknya. Yang pertama, langkah pertama yang akan dilakukan adalah kita kontrak waktu dengan pasien atau inform consent dulu. Kita bawa alat tulis kita tunjukkan ke pasien. Kita kontrak waktu dengan pasien. Nah, untuk kita mulai, kita berikan yang kita lakukan kepada pasien. Yang pertama, kita berikan salam. Yang kedua, kita tanyakan kondisi si pasien. Kabarnya hari ini seperti apa? Kemudian yang ketiga, perkenalkan diri kita itu siapa. Yang keempat, baru kita inform consent, validasi pasien. Kita tanyakan nama, usianya betul tidak, bapak yang bersangkutan yang akan dilakukan tindakan tanda-tanda vital. Kemudian setelah itu kita meminta persetujuannya. Sebelum meminta persetujuan, jangan lupa tujuan kita mendekati pasien atau datang ke ruangan pasien itu untuk apa. Kita jelaskan seperti itu. Kita jelaskan sampai si pasien mengerti dan mau mengikuti tindakan yang akan kita lakukan. Kita mulai ya. Yang pertama kita beri salam. Boleh salam, boleh selamat pagi, tergantung kalian saja. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Iya. Bapak gimana kabarnya hari ini? Agak sehat. Agak sehat. Semalam bisa tidur Pak? Bisa. Bisa ya. Bapak, perkenalkan, saya perawat Yoyo dari SMK Rise Kedaung. Kebetulan pagi ini saya yang dinas di ruangan ini Pak. Bapak, boleh saya tanya-tanya ya Pak ya? Bapak betul namanya dengan Bapak siapa Pak? Bungakan. Bapak Bungakan ya Pak ya? Bapak usianya berapa Pak sekarang? 22. 22. Bapak alamatnya masih di Cirebon? Masih. Iya. Bapak keluhannya apa Pak hari ini? Apa yang Bapak rasain? Hatinya. Hatinya kenapa Pak? Sakit. Oh sakit. Selain itu apa lagi Pak? Kakinya. Kakinya kenapa Pak? Lelah ya? Jarang lari. Oh jarang lari. Baik Pak, saya catat ya Pak ya. Bapak begini, pagi ini Bapak dijadwalkan untuk diperiksa Pak. Periksa keadaan umumnya, nanti tensinya, suhu tubuhnya, napasnya itu diperiksa semua. Nadinya juga diperiksa. Nah, kita memeriksa keadaan umum ini untuk mengetahui kondisi Bapak sampai sejauh mana. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik, kalau Bapak bersedia, Bapak boleh tanda tangan di sini ya Pak ya, silakan. Ya. Setelah inform consent selesai, kita ke ruangan ke sebelah kanan pasien. Kalau memang kondisi tempat tidurnya tidak memungkinkan, kalian boleh diletakkan sebelah kiri. Ketika alat ini, tetap lindungi privasi pasien. Privasi pasien itu kalau misalnya di rumah sakit ada gorden, ada sekat, itu kita tutup. Kenapa? Walaupun tindakannya tidak membuka-buka pakaian, kita tetap harus melindungi privasi pasien. Itu sudah prinsipnya ya. Kemudian setelah itu kita atur posisi pasien. Bapak mau sambil duduk, Bapak mau sambil tidur? Tidur aja. Ya tidur aja ya Pak ya. Bapak sebentar ya. Kita lakukan cuci tangan dulu. Cuci tangannya kita lakukan 6 langkah. Masing-masing 4 kali ya. Ini memutar. Oke, 6 langkah setelah selesai. Kemudian kita buka bak instrumen. Yang pertama urutan memasangnya. Pertama kita pasang termometer dulu. Kemudian kita pasang tensi. Ya setelah tensi kita hitung nadi dan yang keempat adalah kita hitung pernapasan atau respirasi. Bapak maaf, kan mau dipasang termometer. Ketiaknya kan harus dibersihkan nih Pak. Mau dibersihkan sama saya atau sama Bapak? Saya sendiri. Ya baik, Bapak posisi tangannya seperti ini Pak. Nah ya, Bapak pegang tisunya,
Kalau misalnya si pasiennya mau memegang, lupa, ada yang lupa, kita pakai handscoon ya. Maaf ya anak-anak, ibunya lupa. Kita pakai handscoon dulu, karena ini handscoonnya prinsipnya bersih, jadi tidak ada teknik tersendiri kecuali kalau handscoonnya steril kita pakai. Maaf ya Pak ya. Bapak, kita arahkan si pasien untuk membersihkan ketiaknya, arahnya dari atas ke bawah. Ini karena kita hanya simulasi, jadi nanti lakukannya di luar. Kalau nanti ke pasien langsung ke dalam ketiaknya. Bapak mangga bersihkannya dari atas ke bawah, Pak. Nah, dari atas ke bawah, iya. Kemudian kita sudah memegang bengkok. Bapak silakan buang ke sini. Ya. Jadi kenapa kita tidak boleh mencomot atau mengambilnya? Kenapa di sini sudah ada cairan pasien, ada keringat pasien. Itu kan nanti walaupun kita pakai handscoon nanti terkontaminasi. Nah, kita tanyakan, Bapak bagaimana ketiaknya masih basah atau cukup? Cukup, baik Pak ya. Kemudian kita pasang termometer. Kita nyalakan. Kalau di termometer kalian sampai tulisannya LO. Nah, LO itu ketika sudah keluar LO, kita pasang seperti ini ya, LO. Bapak posisinya seperti tadi. Nah, ini laser point kita pas di sini. Yuk Pak, sini Pak. Nah, Bapak silakan Pak ya, tangannya silakan tangan pasien di dada pasien. Kemudian sambil menunggu termometer bunyi, kita pasang tensi. Bapak maaf ya Pak ya, lengan bajunya saya gulung. Pak, saya ukur dulu tekanan darahnya ya Pak ya. Ketika mengukur tensi, memasang tensi, jangan salah, kalian jangan sampai kebalik. Ini yang ada tulisan tanda panah ini. Nah, kita arahnya ke bawah. Nah, pasang tensi ini 2 jari sampai 3 jari di di sikut ya, di sini. Nah, bisa diukur seperti ini. Kalau tidak diukur bisa dikira-kira. Ini posisi selangnya menghadapnya di depan. Oke, kita pasang. Bapak terlalu kencang tidak Pak? Enggak ya. Dan ini tidak boleh bersilangan seperti ini. Kenapa? Ini akan mempengaruhi hasil kalian. Oke, kita luruskan ya, sini. Kemudian kita pasang stetoskop. Nanti kalian kalau pasang stetoskop harus langsung ke telinga. Anggap ibu masuk ke dalam telinga karena susah ya. Nah, kalian raba dulu nadi brachialis menggunakan 2 atau 3 jari. Nah, pakai telunjuk atau jari tengah dan jari manis. Jangan sekali-kali kalian menggunakan atau meraba nadi pakai ibu jari. Kenapa? Kalian letakkan di kening pasien atau di pantat kalian juga bisa. Pasti berdenyut. Di sini ada nadi yang besar. Jadi jangan ya, jangan sekali-kali. Oke, kita raba dulu. Nah, seperti yang ibu sudah ajarkan, untuk cepat meraba nadi ini nadi brachialis ya, yang akan kita raba itu nadi brachialis. Kita jajarannya sejajar dengan jari kelingking di sini. Kita raba. Oke, kita raba. Kalau denyut pasien sudah terdengar, kita letakkan diafragma stetoskop di sini. Kemudian kita suruh pasien tenang. Bapak sebentar ya, saya pompa dulu, saya ukur dulu. Ini sebelum pemompa, kalian jangan lupa skrupnya harus dikedepankan. Jangan terlalu kencang, nanti kalian ketika dibuka kesulitan. Kayak gitu ya. Kalian pompa, kemudian ini tetap ketika tensinya benar, dia menunjukkan angka 0 skalanya. Oke, kita pompa. Kita naikkan sampai dipompa sampai 160 atau 180. Ketika pasien itu ada riwayat hipertensi, naikkan sampai 200 lebih. Nah, setelah itu kita fokus telinga kita fokus mendengarkan, mata kita melihat skala, tangan kita fokus nurunin, ya seperti itu ya. Nanti akan terdengar untuk bunyi sistol itu detak pertama itu sistol, dan untuk nilai kedua itu detak diastol namanya atau bunyi terakhir. Silahkan nanti kalian bisa praktekkan. Kita pompa dulu. Setelah itu kita turunkan. Ya, setelah selesai. Jadi ketika kalian naikkan sampai angka 200, ini angka 200 nih ya.
Kemudian turun ke 19, ke 18, ke 17 belum ada bunyi, 16 juga belum ada bunyi, 15 belum ada, 14 belum, 13 belum, 12 ketika turun ke 120 baru bunyi tak, dan itu lemah, itu sudah masuknya ke sistol. Ya, ke sistol ya, atau nilai atas, kemudian 120 bunyi, 110 bunyi, tek 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 tek, sampai 90 masih bunyi, 80 masih bunyi. Setelah 80 lemah dan 70 tidak ada, lepaskan, tidak perlu didengar lagi. Jadi nanti nilai tensinya 120 per 80. Bunyi pertama 120, bunyi terakhir 80. Itu bunyi sistol per diastol. Paham ya? Untuk tensi. Setelah itu kita rapihkan atau lepaskan. Belum bunyi ya Pak ya, termometernya ya. Kalau misalnya belum bunyi, biarkan saja dulu. Kemudian kita lanjutkan mengukur nadi pasien. Bapak, nadinya saya hitung dulu ya Pak ya. Kalian gunakan jam tangan, jam tangannya detik. Kalian hitung 1 menit penuh atau 60 detik. Ketika kalian mulai di detik angka 12, kalian harus selesainya di angka 12 juga. Nah, untuk meraba, ini nadinya nadi radialis. Nadi radialis ini biasanya dia sensitif di sejajar dengan ibu jari di sini. Ingat, rabanya dengan 2 atau 3 jari boleh di sini. Bapak tenang ya Pak ya. Ketika kalian sudah mulai keraba denyutnya, silahkan kalian mulai hitung 1 menit penuh. Frame memory, anggap ibu sudah 1 menit penuh ya mengukur nadinya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan untuk mengukur pernapasan. Kita pegang pergelangan tangan pasien, tapi mata kita melihat ke pergerakan perut atau dada. Kalian boleh pilih mau menilai di perut apa di dada. Kalian ketika napas itu ada naik, ada turun. Kalian hitungnya salah satu saja, mau naiknya saja atau turunnya saja. Jangan sampai harusnya gini ya, 1 turun tidak, 2 turunnya tidak, itu kalau hitungannya naik. Kalau mau hitungannya turun, berarti pas naik tidak dihitung, pas turun dihitung. Tidak dihitung 1, 2, 3, jangan sampai hitung dua-duanya 1, 2, 3, 4, itu nggak boleh, nanti tidak valid hasilnya ya. Oke, kita lanjut. Bapak, jangan sampai si pasien tahu kalau kita lagi mengukur respirasi pasien ya. Bapak sebentar ya Pak, saya lanjutkan pemeriksaannya. Oke, kita hitungannya sama seperti nadi, 1 menit penuh atau 60 detik. Pre-memory, artinya anggap ibu sudah selesai melakukan. Nah, Bu, setelah selesai kok termometer tidak bunyi. Ada yang bunyi, ada yang tidak bunyi. Ketika memang itu masuk ke kulit langsung, itu akan cepat bunyi. Anggap saja sudah bunyi. Bapak, saya ambil termometernya. Bapak seperti ini ya Pak ya. Kalian lihat hasilnya, kemudian matikan. Taruh di bengkok. Oke. Sudah selesai semua, rapihkan pasien. Bapak, saya bantu rapihkan ya. Bapak maaf ya Pak ya, saya kancingkan. Kalian rapihkan pasien. Setelah pasien dirapihkan, kalian rapihkan alat. Alatnya kalian rapihkan. Kalian tidak boleh menghadap pasien atau membelakangi pasien. Kalian menghadapnya ke sana saja. Ketika memasang handscoon juga sama. Kalian tidak boleh, etikanya tidak boleh membelakangi pasien. Oke, kita masukkan ke tempatnya. Kita bersihkan termometer seperti ini. Untuk bersihkan termometer kita pakai alcohol swab. Nah, alcohol swabnya dibuang ke sini bungkusnya, dan ini kita pegang termometer seperti ini posisinya. Jangan terlalu jauh dari termometer, jangan seperti ini, jangan kayak gini, itu akan kontaminasi yang lainnya. Nah, kita bersihkan dari atas ke bawah, memutar, langsung buang. Kita masukkan ke tempat termometer, kita simpan ke bak instrumen. Setelah selesai dirapihkan, kita buka sarung tangan, buang ke bengkok atau near backer. Setelah itu kita cuci tangan 6 langkah. Oke, setelah selesai kita catat. Apa yang harus dicatat Bu? Nilai termometer, nilai suhunya, tensinya, nadinya, napasnya kita catat. Makanya dicatatnya di akhir. Jadi perawat harus pandai mengingat ya, seperti itu. Kita catat dulu. Bapak sebentar ya Pak ya. Iya. Bapaknya catat.
ya Pak ya? Melihat. Sebentar ya. Setelah selesai melakukan dokumentasi, kita lakukan evaluasi ke pasien. Evaluasi itu meliputi kita memberitahu hasilnya ke si pasien. Kita berikan feedback yang baik kepada pasien. Nanti apakah nanti si pasien akan merespon atau tidak. Bapak, pemeriksaan keadaan umumnya sudah selesai. Ya, Bapak untuk rata-rata sih hasilnya bagus ya Pak ya. Untuk tensinya 110/80. Mungkin karena tadi udah mulai ngantuk ya Pak ya, karena lelah. Untuk nadinya juga bagus, 79 kali per menit. Untuk napasnya Bapak kemarin pas masuk IGD sesek ya Pak ya. Ada sesak napas ya Pak ya. Sekarang ngap nggak Pak? agak. Nah, karena napasnya juga masih tinggi Pak, 22. Nanti Bapak istirahat, posisi tidurnya agak disanggah bantalnya beberapa, atau bisa bagian itunya ditinggikan, bagian kepalanya Pak ya, biar nggak sesek. Untuk panasnya juga udah nggak ada demam Pak, udah bagus, 37 kali per menit, 37 derajat Celcius. Baik Bapak, itu mungkin hasil yang untuk pemeriksaan pagi ini. Bagaimana Pak, ada yang ingin ditanyakan? Udah, Bu. Oh baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak selamat istirahat, semoga cepat sehat ya Pak ya. Saya pamit. Kalau ada apa-apa silahkan hubungi saya di toko. Ya, Bapak permisi ya. Bapak, gordennya mau dibuka atau mau ditutup? Tutup aja. Tutup aja, baik. Dipastikan. Ya. Kemudian setelah selesai, kita bawa alat-alat ke tempat semula atau ke ruangan. Oke, selesai. Ketika kalian ada pertanyaan, silahkan layangkan pertanyaan di grup WA saja, di grup kumpulan sama Ibu Yoyo ya. Silahkan, mungkin itu saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Silahkan dicoba, silahkan dipraktekkan di rumah. Ketika ada pertanyaan silahkan ajukan WA ke Ibu. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian materi ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.